Selamat malam pemirsa, senang sekali malam hari ini kembali menyapa Anda di Indonesia Business Forum bersama dengan saya Celia Alexandra. Setelah 14 tahun lamanya, Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya digantikan dengan sosok menteri baru bernama Purbaya Yudi Sadewa. 3 hari menjabat sebagai menteri ataupun bisa kita katakan sebagai bendahara negara, ia kemudian menggelontorkan 200 triliun rupiah ke Bank Himbara. Tak hanya itu, beberapa waktu lalu kita dengar ada kebijakan stimulus ekonomi baru, 8+4+5. Apakah gebrakan dari Menkyu yang baru ini akan membawa perekonomian lebih baik lagi ke depan? Kita akan bahas usai video berikut ini. Langkah dan kebijakan Menteri Keuangan baru Purbaya Yudi Sadewa menarik perhatian. Belum sepekan dilantik, Purbaya mengguyur 5 bank himbara sejumlah 200 triliun rupiah. Sebelumnya, dana tersebut hanya tersimpan di Bank Indonesia. Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu menilai dampak dari guyuran dana tersebut akan terlihat dari sisi demand dan supply. Selain likuiditas yang bertambah, suku bunga pinjaman diyakini bakal turun. Muter di situ supaya muter di perekonomian. Biar banknya mikir. Tambah, nanti kita lihat kondisinya. Karena aja udah pusing, lu minta tambah. Lu ngomong ke Dirut Bank deh. Dia udah pusing, aduh dikasih duit banyak nih, waduh. Tahu nggak Anda? Pada waktu saya mau nyalurin 200 triliun, banknya bilang apa? Saya hanya sanggup menyerap 7 triliun. Saya bilang enak aja. Kasih ke sana semua, biar mereka mikir. Jadi bukan saya lagi yang mikir, mereka yang mikir. Purbaya juga menargetkan ekonomi nasional akan tumbuh sebesar 6 hingga 6,5% dalam kurun waktu 1 hingga 2 tahun mendatang. Jadi kalau saya injek stimulus ke perekonomian, harusnya kalau ekonominya masih di bawah di 5%, masih jauh dari inflasi. Itu yang disebut demand pull inflation dan itu masih jauh dari situ kita. Sejak krisis kan kita nggak pernah tumbuh 6,5%. Jadi ruang kita untuk tumbuh lebih cepat, terbuka lebar, tanpa memancing inflasi. Secara khusus, Menkyu Purbaya juga akan melakukan monitoring penyerapan anggaran MBG yang dinilai masih rendah dan memberikan paparan publik secara berkala. Badan Gizi Nasional mengungkap anggaran terrealisasi untuk program makan bergizi gratis baru mencapai 13,2 triliun dari total pagu 2025 sebesar 71 triliun rupiah. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi yang dibahas Presiden bersama dengan Menkyu dan jajaran menteri terkait. Rencana stimulus mencakup perluasan intensif pajak penghasilan ditanggung pemerintah ke berbagai sektor, bantuan pangan, jaminan ketenaga kerjaan, diantaranya jaminan kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, dan jaminan kematian untuk pekerja lepas, fasilitas pembiayaan perumahan, hingga bantuan tunai langsung. Menteri baru, harapan baru. Akankah gaya koboi Menteri Purbaya mampu melancarkan jurus jitu demi perbaikan ekonomi nasional ke depan? Oke, tadi kita sudah lihat bersama, ini memang masih belum lebih dari 1 pekan begitu ya. Sepak terjangnya Menteri Keuangan Purbaya ini sudah begitu banyak ternyata di media sosial diberitakan juga mulai dari 200 triliun, kemudian juga ada stimulus ekonomi dan gaya-gaya ala koboi. Tapi kita akan bahas pada malam hari ini dengan sejumlah narasumber. Saya akan sapa terlebih dahulu, sudah ada Ibu Afiliani, Waketum Bidang Makro Mikro Kadin. Selamat malam Bu Afi. Selamat malam. Kemudian juga hadir bersama kami dari Yansyah, ini merupakan influencer UMKM. Selamat malam. Iya, selamat malam. Kami juga hadirkan untuk Anda pemirsa Wijayanto Samirin, ekonom Universitas Paramadina. Selamat malam Pak Wija. Malam Mbak Celia. Dan masih ada 1 kursi kosong nanti, kita akan hadirkan Fitra Faisal, merupakan tenaga ahli utama Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Nanti akan hadir bersama dengan kita di sini. Tapi saya akan mulai dulu dari Bu Afi. Kita melihat ini Menkyu yang baru, kebijakan dan juga langkahnya terlepas dari kebijakannya soal 200 triliun dan juga stimulus kemarin. Saya mau lihat kira-kira pengusaha melihat Menkyu yang baru ini seperti apa sih ke depannya? Memang awal-awal orang terkaget-kaget ya dengan statement-statementnya ya. Tapi ternyata begitu kita lihat memang apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan dan juga gebrakannya dalam beberapa waktu belakangan ini itu ternyata juga bisa berdampak positif bagi pengusaha. Pertama adalah kalau nanti dana itu masuk ke bank pemerintah, otomatis kan dengan dana murah dong hanya 4%. Sekarang kan masih pada level 6%. Nah otomatis nanti dana masyarakat akan dibuang dan itu akan dimasuk juga ke bank swasta. Berarti akan dana murah. Kalau dana murah buat pengusaha
bisa pinjam kredit dengan bunga yang lebih murah, itu udah pasti ya. Nah yang kedua, apakah memang ada demand? Sebenarnya kalau kita lihat sekarang kan sudah tumbuh 7% sampai dengan bulan September ya. Itu artinya sebenarnya kredit tetap ada. Cuman orang kan pengennya double digit gitu ya. Nah untuk mencapai double digit itu tentunya butuh pengusaha yang memang membutuhkan. Sekarang ini tetap ada, tapi masih pengusaha-pengusaha yang bicara tentang 5-10 tahun ke depan. Jadi orang-orang yang inovasi atau inovatif itu cenderung tetap minjem kredit. Jadi sebenarnya tetap ada gitu. Nah, tapi kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, tidak hanya sisi supply-nya ya. Jadi cuman gelontorin uang, tapi juga dalam 2 hari kemudian paket kebijakan ekonominya ini. Nah, itu salah satu adalah mengungkit demand. Jadi sebenarnya ini mencoba supply dan demand sekaligus diluncurkan gitu. Berarti pengusaha melihat ini sebagai sebuah angin segar begitu ya untuk perekonomian Indonesia ke depan? Karena kalau konsumsi meningkat dengan adanya berbagai program, kemudian ada dana murah, pasti buat pengusaha akan meningkatkan investasi dong karena ada demand ya. Di satu sisi kalau butuh investasi dengan bunga murah dia lebih suka karena margin bisa lebih besar buat pengusaha gitu. Jadi kita sih sebagai mewakili Kadin ya, itu artinya kebijakan ini sebenarnya sesuatu yang dibutuhkan untuk saat ini untuk ada pergerakan ekonomi. Karena kalau uang tadinya mengendap saja di Bank Indonesia berarti kan bunga tetap mahal. Yang kedua likuiditas kan kering. Kalau likuiditas kering bunga mahal pengusaha juga nggak bisa ngapa-ngapain dan nggak ada paket-paket kan. Paket ekonomi kan baru sekarang keluarnya gitu. Jadi kita mendukung sih dengan paket ini tapi harus diikuti dengan implementasinya. Karena itu menjadi penting. Kalau nggak ada implementasinya akhirnya nanti Menteri Keuangan jadi yang sudah disampaikan tidak akan bisa dijalankan. Oke, harus ada ininya, eksekusinya yang bagus begitu. Tapi sebelum Anda lanjutkan saya mau ke Bang Dery. Bang Dery ini yang jadi perhatian saat ini kan daya beli gitu ya. Daya beli kemudian UMKM juga yang saat ini mungkin sudah mulai bangkit tapi masih kelihatan sulit. Tapi dengan Menkyu yang baru ini apakah ini menjadi mungkin menjadi hal yang baru, hal yang baik begitu untuk UMKM atau seperti apa? Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus banget. Jadi sebenarnya gini, ini kan memang gebrakan yang luar biasa ya. Dalam artian dengan segala hormat, kemarin Bapak Ibu kemana aja? Kami mungkin mewakili kawan-kawan UMKM nih ya. Ini pokoknya gini, ini di kita ini kan banyak adik-adik yang luar biasa. Mereka ini calon penerus bangsa, mereka ini calon konglomerat, mereka ini calon pengusaha luar biasa, sukses apa segala macamnya. Jangan lupakan kawan-kawan UMKM itu jangan dilupakan, bahkan tahun 98 juga tulang punggungnya juga UMKM. Nah, dengan fenomena terjadi, kita nggak usah ngomongin dulu deh mengenai tujuannya apa sih. Sementara kita bagi nih keresahan-keresahan UMKM, ini saya nggak tahu ya. Anda mungkin pengusaha pasti tahu lah, tapi nggak tahu nih, mungkin kemarin-kemarin nggak kelihatan apa, mungkin telinganya kurang mendengar apa segala macam ya buat para oknum-oknum yang ada di atas sana. Ini ada 3 hal yang perlu disoroti. Yang pertama, kasihannya UMKM. Tahu kondisi 64 sampai 67 juta UMKM, Anda nengok ke bawah nggak? Nah dulu itu kondisinya daya belinya itu kan sulit. Gimana mau kita kredit, utang dan lain sebagainya. Itu terus bebannya akhirnya malah bayarin utang doang kan. Nggak ada penjualan, nggak ada pembelinya. Itu satu. Terus yang kedua, ketika kita mau ngajuin pinjaman atau mungkin kredit apa segala macamnya. Di sana itu kan bunganya juga, ya tadi Prof juga tahu sendiri kan. Bunganya juga besar, mereka nggak kuat juga gitu kan. Ketika ada daya beli, terus bunganya tinggi, mundur. Terus yang ketiga, oke, daya belinya ada nih UMKM-nya. Majulah ke Bank Himbara. Anggaplah di approve. Tapi Bank Himbara mikir lagi, sebentar, kita kan juga punya cash flow. Kita juga nggak ada cash. Kita mengharap dari BI, Bank Sentral gitu kan, juga nggak turun, mengendap di sana. Tadi beliau berkata bahwa betul likuiditasnya kering dan lain sebagainya. Harusnya kan disalurkan kan biar untuk perputaran ekonomi. Nah ini serba salah gitu loh. Nah jadi akhirnya ini ya tidak ada terjadi perputaran ekonomi ya, ujung-ujungnya adalah mengendap ke sana juga menurut saya dari UMKM ini adalah satu langkah yang kabar gembira. Ketika uang yang dari Bank Indonesia itu sekitar 200 sampai 400 triliun ya. 200 triliunnya itu turun ke Bank Himbara yang nantinya menjadi lahan basah ya bisa dibilang ya untuk perputaran ekonomi lagi. Tapi catatan penting buat pemerintah, bentuk tanggung jawabnya, PR-nya adalah gimana caranya memberikan insentif buat PPh-nya juga bisa diperkecil kalau bisa. Jadi akhirnya ada daya tarik juga untuk nyicil misalnya untuk pengembangan usaha atau ekspansi. Plus mungkin insentif yang lainnya ya bunga bisa diturunin. Nah ini PR bersama lah buat gimana caranya untuk naikin ya penjualan apa segala macamnya. Jadi menurut saya
begitu Pak Purbaya Yudi ya, itu melakukan statement, apalagi konsumtifnya kan anak-anak Gen Z. Gen Z suka belak-belakan, transparansi, udahlah fair-fairan aja lah. Nah itu makanya menurut saya apalagi tepat ya, sasarannya buat para UMKM sehingga kita punya cash lagi. Ingat ya, sahabat yang paling mulianya, sahabat sejatinya para pengusaha siapa? CEO-nya laki-laki nih, bininya kagak, partnernya bukan, cash. Pengusaha itu cash. Oke. Artinya kalau adanya cash, UMKM itu janganlah kita didiskriminatif gitu. UMKM itu punya hak yang sama loh untuk punya uang, untuk punya ekspansi ke depannya. Yang dibangga-bangga giliran 5 tahun sekali yang dipepet UMKM. Kita akan membantu UMKM. Tapi begitu udah berjalan, udah punya jabatan, UMKM-nya begitu pengen ngajuin, pengen punya cash. Sulit. Sulit. Anda eksploitasi UMKM loh. Makanya dengan adanya turun seperti ini juga kemarin beliau juga statement kan. 200 triliun. Mandiri 55 triliun. BRI 55 triliun. BNI 55 triliun. BTN 25 triliun. BSI 10 triliun. Itu kan rata tuh. Maksudnya tersebar lah. Muncul lagi statement Pak. Kita bingung mau diapain. 7 triliun aja kayaknya sulit. Gimana nih? Ini panjang ya maksudnya. Saya sih sebenarnya seneng ya, daripada akhirnya nanti ngendap terlalu lama di BI, malah taunya digunakan oknum dana CSR untuk bermain ke DPR, malah jadi nggak karu-karuan kan. Nggak tahu lah, saya masih berharap bahwa berita itu hoax ya, yang ada aliran dana ke sana. Tapi mendingan ayolah diputar lagi. Saya nggak tahu mungkin dari beliau, Ibu Afiani mungkin bisa kasih tahu apakah nantinya dengan program 845 atau mungkin adanya bantuan, likuiditas, subsidi, inflasi nggak tuh. Karena untuk menekan daya beli kan sebetulnya kan. Nah ya mudah-mudahan kita lihat aja gebrakan-gebrakan dari yang sekarang baru 3 hari kalau nggak salah ya. Sudah sepekan? Enggak, yang waktu 200 triliun. 200 triliun 3 hari, 3 hari setelah menjabat. Nah, saya melihat bahwa di sini ternyata negara itu dibawa dengan skema perusahaan. Ada pola rem, ada pedal gas. Kalau di C-level itu biasanya ada CFO, ada CMO. CFO bawanya ngerem, direktur keuangan ngerem. Makanya berantem mulu tuh direktur keuangan sama direktur marketing kan. Orang marketing maunya ngegas. Ibu Sri Mulyani dengan stabilitas negara apa segala macamnya banyak ngeremnya. Tapi kapan nyampenya tuh lokasi? Ditahan mulu tuh duit kan. Nah kalau Pak Menteri Keuangan Pak Purbaya Yudi ngegas. Kayaknya orang marketing tuh. Nah, kayak cocok sama Pak Prabowo tuh kayaknya tuh. Jadi artinya. Oke. Ya mudah-mudahan ini kabar gembira buat UMKM yang 67 juta, 97% yang kontributor buat negara apa segala macamnya. Kan kalau dia punya cash, bisa diputar, bisa ngebut lagi, akhirnya roda perekonomian jadi lebih banyak berputar dan membuka lapangan pekerjaan. Bismillah ya. Oke, itu kita tunggu. Siap. Oke, tapi sebelum kita akhiri segmen ini saya akan undang dulu ada Mas Fitra Faisal, tenaga ahli utama Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Selamat malam, Mas Fitra. Ini tugasnya Mas Fitra lumayan banyak ya Mas. Banyak yang harus dijelaskan soal stimulus-stimulus pemerintah yang saat ini lagi banyak begitu ya. Oke, tapi nanti kita bahas di next segmen. Oke, nanti saya juga akan bertanya sama Pak Wija soal kalau kemarin kita lihat Menkyu sebelumnya tuh prudent, kehati-hatian, dan seperti yang tadi disampaikan bahwa ini mungkin mempunyai langkah baru, mungkin seperti marketing begitu. Nanti kita akan bahas dan kita akan dalami lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum.